Ada mungkin penambahan-penambahan pemain lainnya untuk dinaturalisasi. Kabarnya katanya ada 2 yang sedang dipersiapkan sekarang untuk masuk. Nah, 2 pemain tersebut adalah Luke Fikri, Mitchell Baker, ya, yang bermain sekarang di Amerika bersama dengan Colorado Rapids. Pemirsa seluruh Indonesia menunggu. Kabar yang selama ini hanya menjadi rumor akhirnya disebut akan menjadi kenyataan. Pemerintah Indonesia dikabarkan segera merampungkan proses naturalisasi Luke Falkri dan Mitchell Baker. Jika benar terjadi, maka 2 pemain yang lama dinantikan supporter itu akan segera mengenakan seragam merah putih dan menjadi bagian dari revolusi besar yang sedang dibangun John Hertman. Pertanyaannya, mampukah kehadiran mereka mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara? I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could. Suasana sepak bola Indonesia mendadak berubah. Setelah kemenangan demi kemenangan yang diraih Garuda dalam beberapa laga terakhir, kini perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada hasil pertandingan. Seluruh mata mengarah pada 2 nama yang disebut-sebut akan menjadi amunisi baru timnas Indonesia, Luke Falkri dan Mitchell Baker. Dalam cerita ini, kabar tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai media Asia. Banyak yang menilai kehadiran keduanya akan memberikan warna baru bagi permainan timnas Indonesia. Sebab selama ini John Hertman terus berbicara tentang membangun tim yang kuat, cepat, dan mampu bersaing di level tertinggi Asia. Kini, satu persatu kepingan puzzle itu mulai tersusun. Luke Falkri disebut akan menjadi salah satu senjata baru yang mampu menambah kualitas permainan Garuda. Sementara Mitchell Baker diyakini dapat memberikan keseimbangan yang selama ini dibutuhkan tim di berbagai situasi pertandingan. Kehadiran keduanya membuat pilihan John Hertman semakin beragam menjelang ASEAN Cup. Yang membuat kabar ini semakin menggemparkan adalah waktu kedatangannya. ASEAN Cup sudah semakin dekat. Para rival mulai mempersiapkan diri. Namun di saat yang sama, Indonesia justru dikabarkan akan mendapatkan tambahan kekuatan baru yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Media Vietnam mulai membahas perkembangan Garuda. Media Malaysia mulai menyoroti proyek besar John Hertman. Media Thailand mulai mempertanyakan seberapa kuat timnas Indonesia ketika seluruh pemain yang diproyeksikan bergabung sudah tersedia. Dan di tengah semua perhatian itu, John Hertman dikabarkan tetap tenang. Sang pelatih disebut sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar memenangkan satu pertandingan atau satu turnamen, tetapi membangun fondasi tim yang mampu bersaing dalam jangka panjang. Semakin menarik karena Luke Falkri dan Mitchell Baker bukan satu-satunya nama yang terus dikaitkan dengan Garuda. Nama-nama lain juga disebut masih berada dalam radar proyek besar timnas Indonesia. Hal itu membuat banyak supporter mulai membayangkan seperti apa wajah Garuda beberapa bulan ke depan. Bayangkan ketika Joey Plupesi dan Ivar Jenner menguasai lini tengah. Bayangkan ketika lini belakang semakin kokoh. Bayangkan ketika Luke Falkri dan Mitchell Baker akhirnya menjalani debut di hadapan puluhan ribu supporter merah putih. Dan bayangkan ketika seluruh kepingan itu bersatu tepat saat ASEAN Cup dimulai. Saat itulah banyak yang percaya bahwa Indonesia tidak lagi datang hanya untuk meramaikan turnamen. Indonesia datang untuk memberikan peringatan kepada seluruh Asia Tenggara bahwa Garuda sedang berubah, bahwa revolusi John Hertman sedang berjalan, dan bahwa era baru timnas Indonesia mungkin akan segera dimulai. Namun cerita besar itu tampaknya belum berhenti sampai di situ. Setelah Luke Falkri dan Mitchell Baker disebut semakin dekat dengan timnas Indonesia, perhatian publik mulai tertuju pada bagaimana John Hertman akan menyusun kekuatan barunya. Sang pelatih dikabarkan telah menyiapkan beberapa skenario berbeda untuk ASEAN Cup, dan kehadiran pemain-pemain baru diyakini akan memberikan lebih banyak pilihan taktik dibanding sebelumnya. Di balik layar, suasana persaingan di dalam skuad disebut semakin ketat. Tidak ada lagi pemain yang bisa merasa aman dengan posisinya. Setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian. Setiap pemain harus menunjukkan kualitas terbaiknya jika ingin masuk ke dalam rencana besar Hertman. Kondisi inilah yang membuat banyak pengamat percaya bahwa level permainan timnas Indonesia akan terus meningkat. Sementara itu, para rival mulai memperhatikan setiap perkembangan yang terjadi. Mereka melihat Indonesia yang terus menambah kekuatan, memperbaiki kualitas permainan, dan memiliki dukungan supporter yang luar biasa besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Garuda memang berkembang pesat. Tetapi kali ini banyak yang merasa bahwa perubahan yang sedang terjadi berbeda dari sebelumnya. Yang membuat situasi semakin menarik adalah munculnya keyakinan bahwa ASEAN Cup nanti bukan hanya menjadi turnamen biasa. Banyak yang melihatnya sebagai panggung pertama untuk menunjukkan hasil dari seluruh perubahan yang telah dilakukan. Dari pembenahan tim, peningkatan kualitas pemain, hingga masuknya wajah-wajah baru yang membawa harapan besar. John Hertman sendiri dikabarkan memiliki target yang sangat jelas. Ia ingin Indonesia tampil dengan identitas permainan yang kuat, berani menekan lawan, cepat saat menyerang,
dan disiplin ketika bertahan. Filosofi itulah yang perlahan mulai terlihat dalam setiap pertandingan Garuda. Kini para supporter mulai membayangkan satu momen yang sangat dinantikan. Momen ketika stadion dipenuhi lautan merah putih. Momen ketika nama Luke Valkyrie dan Mitchell Baker dipanggil untuk pertama kalinya sebagai bagian dari skuad Garuda. Dan momen ketika Indonesia turun ke lapangan dengan keyakinan bahwa mereka mampu bersaing melawan siapapun. Jika semua itu benar-benar terjadi, maka ASEAN Cup bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan hanya soal trofi, bukan hanya soal kemenangan, tetapi tentang lahirnya generasi baru timnas Indonesia yang dibangun dengan ambisi besar dan mimpi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ketika peluit pertama ASEAN Cup dibunyikan, seluruh Asia Tenggara mungkin akan menyadari satu hal. Garuda yang mereka hadapi kali ini bukan lagi Garuda yang sama seperti beberapa tahun lalu. Garuda kini datang dengan kekuatan baru, kepercayaan diri baru, dan tekad besar untuk menuliskan sejarah yang belum pernah tercipta sebelumnya. Di tengah sorotan besar terhadap proses bergabungnya Luke Valkyrie dan Mitchell Baker, ternyata perhatian John Hertman dan jajaran timnas Indonesia tidak berhenti sampai di sana. Dalam cerita ini, di balik layar masih ada beberapa nama lain yang terus dipantau untuk menjadi bagian dari proyek besar Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Kabar tersebut membuat antusiasme supporter semakin tinggi. Sebab saat publik fokus menunggu debut Luke Valkyrie dan Mitchell Baker, muncul informasi bahwa tim pelatih dan federasi masih terus bekerja untuk menambah kualitas skuad. Tujuannya jelas, yaitu membangun timnas Indonesia yang tidak hanya kuat untuk satu turnamen, tetapi mampu bersaing dalam jangka panjang. 3 nama yang terus disebut dalam berbagai pembahasan adalah Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen. Ketiganya dikabarkan masih berada dalam radar proyek besar yang sedang disusun John Hertman. Kehadiran mereka diakini dapat melengkapi fondasi tim yang saat ini mulai terbentuk dengan baik. Yang menarik, ketiga pemain tersebut disebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Itulah yang membuat banyak pengamat percaya bahwa apabila mereka benar-benar bergabung, Indonesia tidak hanya mendapatkan tambahan pemain berkualitas, tetapi juga variasi yang lebih besar dalam menyusun strategi dan komposisi tim. Sementara itu, Hertman dikabarkan terus mempersiapkan skuadnya menghadapi ASEAN Cup. Namun di saat yang sama, ia juga disebut sudah memikirkan target yang lebih jauh. AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi alasan mengapa setiap keputusan yang diambil saat ini harus benar-benar diperhitungkan. Banyak yang percaya bahwa inilah perbedaan terbesar dari proyek yang sedang berjalan. Indonesia tidak hanya membangun tim untuk hari ini. Indonesia sedang membangun tim untuk beberapa tahun ke depan. Tim yang diharapkan mampu bersaing secara konsisten dan tidak lagi bergantung pada 1 atau 2 pemain saja. Karena itulah kabar mengenai Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen terus menarik perhatian publik. Mereka dianggap sebagai bagian dari puzzle besar yang masih belum sepenuhnya lengkap. Dan jika suatu hari seluruh kepingan itu berhasil disatukan, maka kekuatan Garuda berpotensi meningkat ke level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Kini para supporter menunggu dengan penuh harapan. Menunggu Luke Valkyrie dan Mitchell Baker menjalani debutnya. Menunggu perkembangan 3 nama yang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dan menunggu apakah semua rencana besar yang sedang disusun John Hertman benar-benar akan menjadi kenyataan. Karena jika seluruh proses itu berjalan sesuai harapan, maka ASEAN Cup mungkin hanya menjadi awal. Sementara babak yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika seluruh kekuatan yang selama ini dipersiapkan akhirnya berkumpul dalam satu seragam, satu lambang di dada, dan satu tujuan yang sama, membawa Garuda terbang setinggi mungkin di pentas Asia. Namun yang membuat cerita ini semakin menarik adalah waktu. John Hertman disebut tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu. ASEAN Cup sudah di depan mata, sementara target yang lebih besar seperti AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 terus mendekat. Karena itulah setiap perkembangan mengenai pemain-pemain yang masuk radar timnas Indonesia menjadi perhatian khusus. Dalam cerita ini, Hertman dikabarkan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proyek yang sedang dibangun berjalan sesuai rencana. Sang pelatih memahami bahwa Indonesia saat ini sedang berada di momen yang sangat penting. Setelah berhasil menunjukkan perkembangan positif dan meraih hasil yang cukup menjanjikan, langkah berikutnya akan menentukan seberapa jauh Garuda mampu melangkah. Yang membuat para supporter semakin bersemangat adalah munculnya keyakinan bahwa kekuatan timnas Indonesia saat ini belum mencapai bentuk terbaiknya. Luke Valkyrie dan Mitchell Baker disebut hanya menjadi awal dari perubahan besar yang sedang dipersiapkan. Sementara 3 nama lain yang terus dikaitkan dengan Garuda dianggap sebagai bagian dari tahap berikutnya yang bisa membawa Indonesia naik ke level yang berbeda. Di berbagai media Asia Tenggara, pembahasan mengenai timnas Indonesia semakin ramai. Banyak yang mulai menilai bahwa Garuda sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Kemenangan atas Oman dan Mozambik telah menunjukkan perkembangan di atas lapangan. Namun yang lebih menarik adalah kemungkinan bertambahnya kekuatan baru dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara negara-negara lain masih berusaha mempertahankan dominasi mereka, Indonesia dalam cerita ini justru bergerak dengan ambisi yang lebih besar. Bukan hanya ingin bersaing, tetapi ingin mengubah peta persaingan. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai menaruh perhatian lebih terhadap setiap langkah yang diambil John Hertman. Bayangkan jika Luke Valkyrie dan Mitchell Baker benar-benar menjalani debut di ASEAN Cup.
Bayangkan jika beberapa bulan setelah itu nama-nama lain mulai menyusul bergabung. Dan bayangkan jika seluruh pemain tersebut berhasil menyatu dengan fondasi tim yang sudah ada saat ini. Saat itulah Indonesia berpotensi memiliki skuad yang bukan hanya kuat di satu lini, tetapi kuat dari belakang hingga depan. Tim yang memiliki kedalaman, pengalaman, fisik, dan kualitas teknis yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Kini para supporter hanya bisa menunggu satu demi satu perkembangan yang akan datang. Karena banyak yang percaya bahwa apa yang terjadi saat ini baru permulaan. Babak pembuka dari proyek besar yang sedang dibangun secara perlahan. Dan jika seluruh rencana itu berhasil diwujudkan, maka suatu hari nanti kemenangan atas Oman dan Mozambik mungkin tidak hanya dikenang sebagai hasil pertandingan biasa, melainkan sebagai titik awal ketika revolusi besar timnas Indonesia benar-benar dimulai, dan ketika Garuda mulai menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa mereka siap terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Perkembangan timnas Indonesia yang begitu cepat mulai menjadi pembahasan serius di berbagai negara Asia. Dalam cerita ini, kemenangan atas Oman dan Mozambik bukan hanya menarik perhatian Asia Tenggara, tetapi juga mulai membuat beberapa negara kuat di Asia ikut memantau perkembangan Garuda. Banyak yang menilai Indonesia sedang membangun sesuatu yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang menarik, sejumlah pengamat sepak bola Jepang dalam cerita ini memberikan penilaian positif terhadap arah pembangunan timnas Indonesia di bawah arahan John Hartman. Mereka melihat Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada hasil jangka pendek, melainkan mulai membangun fondasi yang kuat melalui peningkatan kualitas pemain, pembentukan identitas permainan, dan perencanaan jangka panjang menuju kompetisi besar Asia. Perhatian semakin besar ketika nama-nama seperti Luke Valkyrie dan Mitchell Baker dikabarkan semakin dekat memperkuat Garuda. Di saat yang sama, Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dinsenbergen terus dikaitkan dengan proyek besar timnas Indonesia. Kombinasi tersebut membuat banyak pihak mulai penasaran seperti apa wajah Garuda ketika seluruh kekuatan itu benar-benar berkumpul dalam satu tim. Media Asia dalam cerita ini mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkembangan tercepat di kawasan. Jika beberapa tahun lalu Indonesia masih dianggap sebagai tim yang sedang mengejar ketertinggalan, kini situasinya mulai berubah. Garuda perlahan membangun skuad yang memiliki kualitas, pengalaman, dan kedalaman yang semakin baik dari tahun ke tahun. Sementara itu, John Hartman dikabarkan tetap menjaga fokus seluruh pemainnya. Sang pelatih disebut tidak ingin skuadnya terlena dengan pujian yang mulai berdatangan. Baginya, semua perhatian dari luar hanya akan berarti jika Indonesia mampu membuktikannya di atas lapangan, terutama pada ajang ASEAN Cup yang sudah semakin dekat. Yang membuat para supporter semakin bersemangat adalah keyakinan bahwa kekuatan timnas Indonesia saat ini belum mencapai puncaknya. Luke Valkyrie dan Mitchell Baker disebut akan menjadi bagian penting dari skuad ASEAN Cup. Sementara 3 nama lain masih terus dipersiapkan untuk memperkuat Garuda pada proyek jangka panjang berikutnya. Kini perhatian Asia mulai tertuju ke Jakarta. Mereka ingin melihat apakah perkembangan yang selama ini dibicarakan benar-benar akan terlihat di lapangan. Mereka ingin melihat apakah skuad baru yang sedang dibangun John Hartman mampu memenuhi ekspektasi yang semakin tinggi. Dan jika seluruh rencana itu berjalan sesuai harapan, maka ASEAN Cup nanti bukan hanya menjadi ajang perebutan gelar. Turnamen itu bisa menjadi panggung pertama yang memperlihatkan kepada Asia bahwa timnas Indonesia sedang memasuki era baru, era ketika Garuda tidak lagi sekadar bermimpi mengejar para rivalnya, tetapi mulai bersiap untuk berdiri sejajar dan menantang mereka secara langsung menjelang ASEAN Cup. John Hartman dalam cerita ini dikabarkan telah mengambil keputusan penting. Sang pelatih disebut tidak ingin membedakan pemain berdasarkan statusnya. Baik pemain lokal maupun pemain naturalisasi, semuanya akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk membuktikan kualitas mereka di lapangan. Prinsip Hartman hanya satu, siapa yang tampil terbaik maka dialah yang akan mendapatkan tempat di skuad utama Garuda. Karena itulah persaingan di dalam tim disebut semakin ketat. Para pemain lokal yang selama ini menjadi tulang punggung timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Di sisi lain, kehadiran Luke Valkyrie dan Mitchell Baker diperkirakan akan menambah kualitas sekaligus meningkatkan kompetisi di dalam skuad. Situasi inilah yang diyakini Hartman dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam cerita ini, Hartman disebut sedang menyiapkan komposisi terbaik yang menggabungkan pengalaman, semangat juang, dan kualitas teknis. Ia ingin menciptakan keseimbangan antara pemain-pemain lokal yang sudah memahami karakter sepak bola Indonesia dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman di lingkungan sepak bola Eropa. Kombinasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan tim yang lebih solid dan sulit dikalahkan. Yang menarik, beberapa sesi latihan terakhir dikabarkan menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Kerjasama antar pemain mulai terbentuk, intensitas permainan meningkat, dan yang paling penting, para pemain mulai memahami filosofi permainan yang ingin diterapkan oleh Hartman. Hal ini membuat optimisme menjelang ASEAN Cup semakin tinggi. Sementara itu, para rival di Asia Tenggara terus memantau perkembangan Garuda. Mereka mengetahui bahwa Indonesia tidak hanya datang dengan pemain-pemain yang sudah dikenal, tetapi juga dengan wajah-wajah baru yang berpotensi memberikan kejutan.
Kehadiran Luke Valkyrie dan Mitchell Baker membuat banyak lawan mulai memperhitungkan Indonesia dengan lebih serius dibanding sebelumnya. Namun bagi Herdman, targetnya tidak berhenti pada ASEAN Cup. Dalam cerita ini, turnamen tersebut hanya menjadi langkah awal untuk membangun tim yang lebih kuat menuju AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena itu, setiap pertandingan nanti akan menjadi bagian penting dari proses besar yang sedang dijalankan. Kini jutaan supporter Indonesia mulai menantikan satu momen yang sama. Momen ketika daftar skuad resmi diumumkan. Momen ketika Luke Valkyrie dan Mitchell Baker untuk pertama kalinya masuk dalam kekuatan utama Garuda. Dan momen ketika John Herdman akhirnya menurunkan kombinasi terbaik antara pemain lokal dan pemain naturalisasi untuk menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa timnas Indonesia telah memasuki babak baru yang penuh ambisi dan harapan besar. Banyak yang percaya, jika perpaduan tersebut mampu menyatu dengan baik, maka ASEAN Cup bisa menjadi panggung lahirnya salah satu skuad timnas Indonesia paling kompetitif yang pernah dimiliki dalam beberapa tahun terakhir. Dan saat itulah Garuda akan mencoba membuktikan bahwa perkembangan yang selama ini dibicarakan bukan sekadar harapan, melainkan sesuatu yang benar-benar sedang terjadi di atas lapangan. Dalam cerita ini, kabar yang paling membuat supporter bersemangat adalah kemungkinan hadirnya sejumlah pemain berpengalaman yang akan menjadi tulang punggung Garuda di ASEAN Cup. John Herdman disebut ingin menurunkan skuad terbaik yang tersedia dengan perpaduan pemain lokal dan pemain naturalisasi yang sudah memiliki pengalaman di level internasional. Nama-nama seperti Tom Haye, Eliano Rogers, Jordi Amat, Shane Patinama, dan Mark Locke disebut akan menjadi bagian penting dari kerangka tim yang sedang dipersiapkan. Pengalaman mereka dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas tim dalam pertandingan-pertandingan besar. Di saat yang sama, perhatian publik juga tertuju kepada Luke Valkyrie dan Mitchell Baker yang dalam cerita ini diproyeksikan menjadi wajah baru Garuda pada ASEAN Cup. Kehadiran keduanya diakini akan menambah energi baru sekaligus memberikan lebih banyak opsi bagi John Herdman dalam menyusun strategi. Yang membuat banyak pihak optimistis adalah keseimbangan yang mulai terbentuk di dalam skuad. Di lini belakang ada pemain-pemain berpengalaman yang siap memimpin pertahanan. Di lini tengah tersedia pemain-pemain yang mampu mengontrol tempo permainan. Sementara di berbagai sektor lain mulai muncul persaingan sehat yang membuat kualitas tim terus meningkat. Dalam cerita ini, Herdman disebut ingin membangun tim yang tidak bergantung pada satu pemain saja. Ia ingin setiap lini memiliki kualitas yang merata sehingga Indonesia mampu menghadapi berbagai situasi pertandingan. Filosofi tersebut perlahan mulai terlihat dari komposisi pemain yang dipersiapkan menjelang ASEAN Cup. Media Asia Tenggara pun mulai menaruh perhatian lebih besar terhadap Indonesia. Mereka melihat Garuda yang kini memiliki kombinasi pemain muda, pemain berpengalaman, dan beberapa nama baru yang terus menjadi sorotan. Banyak yang mulai menilai bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu tim yang paling menarik untuk disaksikan pada turnamen mendatang. Kini hitung mundur menuju ASEAN Cup semakin dekat. Para supporter mulai membayangkan bagaimana kuatnya Garuda ketika Tom Haye mengatur permainan di lini tengah, Jordi Amat memimpin pertahanan, Shane Patinama menyisir sisi lapangan, Eliano Rogers memberikan kreativitas, Mark Locke menghadirkan pengalaman, sementara Luke Valkyrie dan Mitchell Baker membawa energi baru yang selama ini dinantikan. Dan jika seluruh pemain tersebut mampu menyatu di bawah arahan John Herdman, maka ASEAN Cup bisa menjadi panggung yang menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa timnas Indonesia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar satu turnamen. Sebuah tim yang dipersiapkan untuk bersaing, memenangkan pertandingan, dan perlahan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan. Dalam cerita ini, John Herdman dikabarkan sudah memahami tantangan terbesar menjelang ASEAN Cup. Karena turnamen tersebut tidak berada dalam kalender resmi FIFA, maka tidak semua pemain yang berkarir di luar negeri dapat dipanggil dengan mudah. Klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya di luar jadwal FIFA Matchday, sehingga kondisi ini membuat tim pelatih harus menyusun strategi yang berbeda. Karena alasan itulah, skuad yang tampil pada FIFA Matchday sebelumnya disebut kemungkinan tidak akan tampil secara lengkap di ASEAN Cup. Beberapa pemain yang menjadi andalan Garuda di level internasional berpotensi tetap bersama klub masing-masing karena kompetisi di Eropa sedang berjalan. Situasi ini membuat Herdman harus mempersiapkan alternatif sejak jauh-jauh hari. Namun dalam cerita ini, Herdman disebut sudah mengantisipasi kondisi tersebut. Ia tidak ingin Indonesia bergantung pada satu kelompok pemain saja. Sang pelatih justru memanfaatkan ASEAN Cup sebagai kesempatan untuk memperluas kedalaman skuad dan memberikan pengalaman kepada pemain-pemain lain yang siap membela merah putih. Disinilah nama-nama seperti Tom Haye, Eliano Rogers, Jordi Amat, Shane Patinama, Mark Locke, Luke Valkyrie, dan Mitchell Baker mulai ramai dibicarakan. Mereka disebut berpotensi menjadi bagian penting dari kerangka tim yang dipersiapkan khusus untuk ASEAN Cup. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan wajah baru, Herdman berharap Garuda tetap mampu tampil kompetitif meskipun tidak diperkuat seluruh pemain yang biasa tampil pada FIFA Matchday. Yang menarik, banyak pengamat menilai kondisi ini justru bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia. Sebab Herdman memiliki kesempatan untuk menguji pemain-pemain lain dalam pertandingan kompetitif. Jika berhasil, maka timnas Indonesia akan memiliki lebih banyak pilihan pemain untuk menghadapi AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Sementara itu, para rival di Asia Tenggara juga menghadapi tantangan yang sama. Banyak negara kemungkinan tidak akan diperkuat seluruh pemain terbaiknya karena keterbatasan kalender internasional.
Hal ini membuat Asian Cup diperkirakan akan menjadi turnamen yang penuh kejutan dan membuka peluang bagi tim yang memiliki kedalaman skuad terbaik. Dalam cerita ini, Hartman disebut tidak terlalu khawatir dengan absennya beberapa nama. Ia percaya bahwa kekuatan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh siapa yang bermain, tetapi juga oleh sistem, kerjasama, dan mentalitas yang dibangun sejak awal. Filosofi itulah yang terus ia tanamkan kepada seluruh pemain Garuda. Kini para supporter mulai menunggu bagaimana wajah timnas Indonesia yang akan tampil di Asian Cup. Mungkin tidak semua bintang FIFA Matchday akan hadir. Namun satu hal yang diyakini banyak orang, John Hartman sedang menyiapkan skuad yang lapar akan pembuktian, penuh semangat, dan siap memberikan kejutan kepada seluruh Asia Tenggara. Dan terkadang, tim yang paling berbahaya bukanlah tim yang memiliki nama paling besar, melainkan tim yang memiliki rasa lapar terbesar untuk menang. Dan itulah yang disebut menjadi fokus utama John Hartman menjelang Asian Cup. Dalam cerita ini, sang pelatih tidak ingin para pemain hanya datang untuk meramaikan turnamen. Ia ingin membentuk tim yang memiliki mental pemenang sejak pertandingan pertama. Karena menurutnya, turnamen seperti Asian Cup seringkali tidak ditentukan oleh nama besar pemain, melainkan oleh tim yang paling siap secara mental dan paling konsisten sepanjang kompetisi. Beberapa laporan bahkan menyebut Hartman sudah mulai menyiapkan kerangka tim utama yang akan menjadi tulang punggung Garuda. Para pemain yang mendapatkan kesempatan di Asian Cup disebut harus memanfaatkan momen tersebut sebaik mungkin. Sebab performa mereka akan menjadi penilaian penting untuk peluang dipanggil pada agenda yang lebih besar seperti AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Yang membuat suasana semakin menarik adalah munculnya keyakinan bahwa Indonesia memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Jika sebelumnya absennya satu atau dua pemain kunci bisa sangat memengaruhi performa tim, kini situasinya mulai berbeda. Garuda disebut memiliki lebih banyak pilihan di hampir setiap posisi. Dalam cerita ini, Luke Valkyrie dan Mitchell Baker diproyeksikan menjadi salah satu sorotan utama Asian Cup. Banyak supporter yang penasaran bagaimana keduanya akan beradaptasi dengan permainan timnas Indonesia. Apalagi keduanya berpotensi tampil di hadapan puluhan ribu pendukung merah putih yang selalu memberikan atmosfer luar biasa di stadion. Sementara itu, para rival mulai memantau perkembangan Indonesia dengan lebih serius. Mereka menyadari bahwa meskipun beberapa pemain FIFA Matchday kemungkinan tidak hadir, Garuda tetap memiliki banyak pemain berkualitas yang siap mengisi kekosongan tersebut. Hal inilah yang membuat banyak pihak mulai menilai Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat di turnamen nanti. Di balik semua perhatian tersebut, Hartman dikabarkan masih menyimpan beberapa kejutan yang belum diperlihatkan kepada publik. Sang pelatih disebut terus mengamati perkembangan para pemain dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan kesempatan kepada nama-nama yang selama ini jarang mendapat sorotan. Keputusan itu diyakini akan membuat persaingan dalam skuad semakin ketat. Kini hitung mundur menuju Asian Cup semakin dekat. Para pemain mulai bersiap. Tim pelatih mulai mematangkan strategi. Dan para supporter mulai membayangkan bagaimana Garuda akan tampil ketika turnamen resmi dimulai. Karena dalam cerita ini, Asian Cup bukan hanya soal mengejar trofi. Turnamen tersebut menjadi panggung untuk membuktikan bahwa revolusi yang dibangun John Hartman benar-benar berjalan. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat, skuad yang lebih dalam, dan ambisi yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan jika semua itu berhasil ditunjukkan di lapangan, maka Asian Cup bisa menjadi awal dari babak baru yang akan dikenang oleh para pendukung Garuda untuk waktu yang sangat lama. Dengan resminya Luke Valkyrie dan Mitchell Baker dalam cerita ini, banyak pihak mulai menilai bahwa kekuatan timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Bukan semata-mata karena kualitas individu yang mereka miliki, tetapi karena kehadiran keduanya membuat pilihan John Hartman semakin banyak di berbagai sektor permainan. Yang paling terasa adalah meningkatnya persaingan di dalam skuad. Tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Setiap pemain harus menunjukkan performa terbaiknya untuk mendapatkan tempat di tim utama. Kondisi seperti inilah yang selama ini dimiliki tim-tim besar Asia, di mana kualitas pemain pelapis tidak jauh berbeda dengan pemain inti. Dalam cerita ini, para rival Asia Tenggara mulai memberikan perhatian lebih serius kepada Garuda. Mereka melihat Indonesia yang tidak hanya memiliki pemain-pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Jordi Amat, Shane Patinama, Eliano Rogers, dan Mark Locke, tetapi kini juga mendapatkan tambahan kekuatan baru melalui Luke Valkyrie dan Mitchell Baker. Kehadiran kedua pemain tersebut membuat John Hartman memiliki lebih banyak variasi dalam menyusun strategi. Indonesia disebut tidak lagi bergantung pada satu pola permainan. Garuda kini memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyesuaikan taktik dengan lawan yang dihadapi. Yang membuat banyak pengamat semakin terkesan adalah fakta bahwa proyek timnas Indonesia belum berhenti. Di balik bergabungnya Luke Valkyrie dan Mitchell Baker, masih ada nama-nama lain yang terus dikaitkan dengan Garuda. Situasi ini membuat banyak pihak percaya bahwa apa yang terlihat saat ini mungkin baru sebagian kecil dari rencana besar yang sedang disusun. Media Asia dalam cerita ini mulai menggambarkan Indonesia sebagai tim yang sedang berkembang sangat cepat. Jika beberapa tahun lalu lawan-lawan di Asia Tenggara merasa percaya diri ketika menghadapi Garuda, kini situasinya mulai berubah. Indonesia dianggap memiliki kualitas pemain yang lebih merata, kedalaman skuad yang lebih baik, dan arah pembangunan yang semakin jelas.
John Hertman sendiri disebut tidak ingin para pemain terlena dengan pujian tersebut. Sang pelatih terus menekankan bahwa kekuatan sejati sebuah tim tidak ditentukan oleh nama besar, melainkan oleh kerja keras, disiplin, dan kemampuan bermain sebagai satu kesatuan. Karena itulah setiap pemain yang bergabung harus mampu menyesuaikan diri dengan filosofi yang sedang dibangun. Kini menjelang Asian Cup, optimisme supporter terus meningkat. Mereka mulai membayangkan bagaimana kuatnya Garuda ketika seluruh pemain terbaik yang tersedia berkumpul dalam satu tim. Dengan kombinasi pemain berpengalaman, talenta muda, dan tambahan kekuatan baru seperti Luke Valkyrie dan Mitchell Baker, Indonesia diakini akan menjadi lawan yang jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Dan jika perkembangan ini terus berlanjut, maka bukan hanya Asia Tenggara yang akan memperhatikan Indonesia. Garuda berpotensi menjadi salah satu tim yang mulai diperhitungkan secara serius di level Asia. Sebab dengan setiap tambahan kekuatan baru, setiap peningkatan kualitas skuad, dan setiap langkah yang diambil John Hertman, timnas Indonesia terlihat semakin siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.